Terima kasih. Waktu yang diberikan kepada saya tidak banyak. Yang saya tanyakan adalah begini. Dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kan dibagi tiga, auditori, visual, dan kinestetik. Nah, apakah instrumen atau LKPD tiap kelompok tersebut berbeda-beda atau sama? Itu saja, Pak. Terima kasih. Ya Pak, instrumennya itu sesuai dengan gaya belajarnya siswa. Apakah dia audio, visual, kemudian yang tadi Bapak sebutkan. Ya. Instrumennya berbeda-beda Pak. Alamak. Jadi guru harus menyediakan 3 instrumen. Alamak, ya seperti tadi yang disampaikan, kalau kita honorer kerjaannya biasanya kalau dulu cuma 1, sekarang harus 3. Kalau semua gaya belajar jadikan 1 instrumen, nanti tidak bisa mengcover kebutuhan berdasarkan gaya belajar tersebut, Pak. Karena setiap instrumen akan dianalisis. Setiap instrumen hasilnya akan dianalisis, diinterpretasikan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Sehingga nanti Bapak bisa memberikan substansi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajarnya tersebut, gitu. Karena kalau dijadikan 1 instrumennya, nanti analisis interpretasi hasilnya juga tidak akan sesuai dengan kebutuhan psikologis peserta didik gitu. Yang jadi pemikiran bagi saya adalah jika pada pembelajaran aritmatika sosial, misal kata uang dalam bank atau perekonomian seperti itu, kan anak kinestetik itu adalah praktek. Nah, media berarti kan kita harus mempunyai uang mainan, harus banyak uang mainannya seperti itu kan, supaya mereka bisa praktek. Misal kata dengan menabung di bank 1 bulan dapat pertama kali 5 juta, bunganya sekian, berapa uang yang diterima kalau 8 bulan ke depan. Kalau seperti itu, apakah kita harus menyediakan media berbentuk uang mainan? Ya, itu kreativitas Bapak, Pak. Sementara belajar merdeka itu siswa harus mencari media sendiri. Kalau di tempat saya nggak mungkin siswa mencari media seperti itu, walaupun sudah dikasih tahu sebelumnya. Apa yang harus dilakukan guru untuk melayani siswa tersebut? Nah, kalau tentang media pembelajarannya, guru memang harus kreatif ya Pak. Jadi tidak juga mesti menyediakan uang seperti itu ya. Jadi kayak bagaimana cara Bapak harus melakukan improvisasi, media yang cocok, yang sesuai dengan kebutuhan, dan media yang bisa disediakan oleh sekolah seperti itu. Kalau memang sekolah tidak menyediakan, berarti kreativitas Bapak menggunakan media yang sesuai, yang relate dengan kebutuhan pembelajaran saat itu, Pak, seperti itu. Banyak contoh sih Pak ya. Berarti kita itu tidak harus memaksakan diri mencari media berupa uang mainan, atau kita bisa mengimprove dengan yang lainnya. Ya, sebab betul. Di sekolah saya itu memang rata-rata apabila menghadapi soal hot atau soal cerita, semua sudah buyar. Anak-anak itu senang jika mengerjakan soal itu harus berbentuk angka. Itu lebih senang daripada soal cerita. Iya benar. Belajar dengan objek yang nyata itu memang lebih memudahkan siswa untuk memahami seperti itu, ketimbang dengan berpikir abstrak untuk menginterpretasi setiap kata-kata dalam soal cerita. Nah, itu kadang siswa butuh waktu yang lama. Jadi nih besok mau belajar nih tema soal cerita. Nah, jadi guru harus mempersiapkan dulu nih sebelumnya atau paginya ya kalau dari sekolah, atau dia nanti jam kedua, jam pertama dia bisa nyiapin. Nah, berpikirlah kreatif. Memang tantangannya harus berpikir kreatif untuk guru. Tadi, kalau kita mengajarkan HOTS kepada siswa, gurunya juga udah harus HOTS dulu, Pak, berpikirnya gitu. Ini tidak berpikir tentang sesuatu yang yang seperti itu. Jadi kita harus mengimprovisasi media kecil yang ada di sekolah yang tersedia gitu. Yang memang bisa kita analogikan itu adalah uang.